Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Suryanita, NIM 18137014. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan proses manajemen. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan perkembangan manajemen. Jika dilihat dari hakikatnya, sebenarnya proses manajemen itu sudah dilakukan pada zaman dahulu, sejak manusia setelah mengenal pentingnya untuk berkelompok, untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan bersama. Sebab secara kronologis, perkembangan ilmu manajemen dan sebab-sebab yang melatar belakanginya dapat ditemukan sebagai ada beberapa. Pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini diperkenalkan oleh F.W. Taylor. Pada dasarnya, menekankan pada perencanaan, standarisasi, dan memperbaiki usaha manusia pada tingkat operator dalam upaya memaksimumkan output dan input yang minimum. Taylor mengusulkan adanya pemberian bonus bagi para pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan waktu standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Taylor juga menetapkan pengaturan dan frekuensi istirahat pekerja. Akan tetapi, manajemen ilmiah ini ada kelemahannya, yaitu memandang para pekerja semata-mata hanya sebagai objek kerja saja. Pendapat yang menyatakan bahwa bonus dapat mendorong produktivitas kerja ternyata tidak selamanya benar, sehingga mendorong timbulnya pemikiran-pemikiran baru di kalangan ilmuwan manajemen. Yang kedua yaitu teori administrasi. Teori administrasi ini diperkenalkan oleh Henry Fayol pada tahun 1916 dengan mengemukakan prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol ini, yaitu diantaranya pertama, division of work. Division of work ini asas pembagian kerja atau spesialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, authority and responsibility, yaitu asas kekuasaan, harus ada kekuasaan untuk membuat dirinya ditaati. Yang ketiga, discipline. Discipline ini diartikan juga untuk penghargaan dan ketaatan terhadap peraturan, tata tertib, dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya, unity of command, yaitu asas kesatuan komando atau pemimpin, yaitu seorang pekerja hanya menerima perintah dari satu atasannya. Yang selanjutnya itu subordination. Dan selanjutnya remuneration of personnel dan centralization dan scale of change dan order, dan masih banyak lagi diantaranya. Yang ketiga itu pendekatan hubungan manusia. Masalah manusia yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan manajemen ilmiah menjadi pendorong bagi perkembangan ilmu manajemen berikutnya. Ditinjau dari sudut hubungan antar manusia, praktik manajemen dapat dilihat sebagai pola hubungan antar manajer dengan bawahannya. Kondisi efisien kerja yang rendah merupakan petunjuk adanya hubungan yang buruk antara bawahan dan atasan. Atasan harus mengetahui faktor-faktor sosial dan faktor-faktor lain yang memotivasi bawahan agar ia dapat membina hubungan yang lebih baik dengan bawahannya. Yang keempat yaitu penyelidikan operasional. Penyelidikan operasional dikenal juga sebagai aliran kuantitatif dalam manajemen. Berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini memanfaatkan matematika sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan manajemen. Aliran ini mengandung manajemen sebagai suatu kesatuan logis dari tindakan-tindakan yang dapat dinyatakan secara matematis dan dapat diukur. Menurut aliran ini, persoalan dalam manajemen adalah yang pertama, optimasi
masukan keluaran. Kedua, pemodelan persoalan secara matematis. Selanjutnya dari perkembangan manajemen ini yaitu manajemen dengan pendekatan sistem. Pendekatan sistem mendorong manajemen sebagai suatu sistem. Sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan dari beberapa bagian yang disebut subsistem dan mempunyai suatu tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki masukan-masukan tertentu dan memiliki proses transformasi tertentu yang memproses masukan-masukan tersebut menjadi keluaran tertentu. Manajemen yang baik harus dapat mengendalikan subsistem yang dimilikinya dengan baik dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang dapat terjadi di dalam lingkungan. Dengan kata lain, pendekatan ini berusaha melihat persoalan-persoalan manajemen dalam perspektif kesatuan sebab akibat yang bersifat menyeluruh, bukan sebagai satu-satunya terpisah. Dalam prakteknya, pendekatan kuantitatif dalam menyelidikkan operasional banyak dipakai dalam pendekatan sistem ini. Dapat dibayangkan betapa rumitnya penyelesaian yang harus dilakukan mengingat persoalan dilihat dalam perspektif kesulitan. Sehingga komputer banyak dipakai dalam penerapan manajemen dengan pendekatan sistem ini. Selanjutnya yaitu yang keenam, manajemen dengan pendekatan situasional. Perkembangan lebih lanjut dari manajemen dari pendekatan sistem adalah manajemen dengan pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini dikembangkan berdasarkan kenyataan bahwa banyak pemecahan masalah manajemen yang efektif di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Timbul pendapat bahwa faktor-faktor keadaanlah yang menyebabkan hal-hal yang tersebut terjadi. Sesuai dengan prinsipnya, maka tugas dari manajer adalah mencari atau menentukan teknik manajemen yang dapat memecahkan persoalan sesuai dengan tujuan dan situasi yang dihadapi, batas-batasan, dan jangka waktu yang tersedia. Sebagai contoh, bila suatu perusahaan ingin meningkatkan produktivitas pekerjanya, manajemen dengan pendekatan perilaku akan segera mengusahakan pengembangan motivasi kerja pekerja. Tetapi dengan pendekatan situasional, pihak manajemen terlebih dahulu akan melihat keadaan pekerja. Bila pekerja masih belum memiliki keterampilan yang baik, maka manajemen mungkin akan mengusulkan program penyederhanaan kerja. Sebaliknya, jika pekerja sudah terampil, program yang mungkin tidak dilakukan bukan penyederhanaan kerja, melainkan pengkayaan kerja. Dalam pendekatan ini, kecenderungan dalam memandang setiap situasi yang rumit sangat diperlukan. Dan manajerlah yang harus berperan aktif dalam menentukan apa yang baik bagi situasi yang dihadapinya. Pendekatan manajemen situasional ini dikembangkan oleh beberapa ahli, yaitu Freeman Cass, James Rosenzweig, Robert Kahn, dan masih banyak yang lainnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen. Secara umum, proses manajemen dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, staffing. Yang keempat, pengaturan. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, pengendalian. Dari 6 proses manajemen tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini merupakan tahapan yang paling awal dari suatu proses manajemen. Tujuan merupakan misi, sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Di masa yang akan datang,
manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang baik untuk memenuhi sifat-sifat ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu spesifik. Spesifik itu maksudnya jelas yang ingin dicapai atau diperoleh. Yang kedua, realistis, yaitu bisa dicapai dan bukan sekedar angan-angan. Yang ketiga, yaitu terukur. Terukur ini maksudnya memiliki ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan keberhasilannya. Selanjutnya itu terbatas waktu. Maksudnya mempunyai batas waktu sebagai target kapan tujuan tersebut harus bisa dicapai. Yang kedua itu perencanaan. Dalam proses manajemen ini ada tahap perencanaan, yaitu merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenal keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat berbagai bentuk rencana yang pada dasarnya dibedakan atas 6 tahap atau 6 kelompok. Yang pertama yaitu kebijaksanaan, prosedur, metode, standar, anggaran, dan program. Di samping itu, perencanaan juga dapat dilihat dari sudut jangkauan waktu atau kurun perencanaannya. Ada rencana yang jangkauan waktunya panjang atau lebih dikenal lagi dengan sebutan rencana jangka panjang. Misalkan rencana untuk 5 tahun mendatang. Di lain pihak ada rencana yang jangkauannya waktunya lebih pendek. Misalkan rencana untuk 1 tahun bahkan 1 bulan mendatang yang disebut sebagai rencana operasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusun perencanaan secara umum ada beberapa tahap. Yang pertama, mendefinisikan persoalan yang direncanakan dengan jelas dan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi-informasi yang berkenan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dan mengklasifikasi atas kepentingannya. Yang keempat, menetapkan batasan-batasan perencanaan. Yang kelima, menetapkan alternatif rencana. Yang keenam, memilih rencana yang akan dipakai dari alternatif yang ada yang telah kita tentukan pada tahap kelima. Yang ketujuh, menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan yang lebih rinci serta menjadwalkan pelaksanaan. Melakukan ulang terhadap rencana yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Yang ketiga dari proses manajemen ini yaitu staffing. Staffing ini merupakan proses manajemen yang berkenaan dengan pengarahan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Pada dasarnya prinsip ini dari tahap proses manajemen ini adalah menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pada saat yang tepat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam staffing ini yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengarahan tenaga kerja. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, penilaian kerja. Proses manajemen yang selanjutnya yaitu yang kelima, itu pengaturan. Pengaturan ini atau directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam tahapan proses ini,
terkandung usaha-usaha bagaimana memotivasi orang agar dapat bekerja dengan baik. Bagaimana prospek kepemimpinan, kemungkinan pencapaian tujuan, serta dapat memberikan suasana hubungan kerja yang baik. Dan bagaimana mengkoordinasi orang-orang dan kegiatan dalam suatu organisasi. Yang kelima itu pengawasan. Pengawasan didefinisikan juga sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja serta tujuan organisasi tersebut. Yang keenam itu pengendalian. Pengendalian ini merupakan proses penetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja. Jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perencanaan, sebab pada kegiatan pengendalian inilah dilihat apakah yang direncanakan tersebut dapat dicapai atau tidak. Dari proses dan perkembangan manajemen yang telah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jika ada yang salah kata dalam mempresentasikan materi manajemen tambang ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.